Selamat datang kembali di pembelajaran biologi. Pada hari ini, pembelajaran materi biologi kita membahas tentang sistem ekskresi. Apa sih sebenarnya sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi ini, sistem ekskresi. Kalau kita melihat, sistem ekskresi ini merupakan proses pembuangan atau pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Oleh tubuh. Nah, biasanya zat yang dibuang itu atau zat yang dikeluarkan itu biasa berupa karbon dioksida. Bisa berupa urin, urea, dan senyawa-senyawa lainnya yang beracun. Ini adalah zat yang sudah tidak dipakai. Kalau ini tidak dibuang, zat-zat ini semua akan berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan diproses. Bagaimana proses yang terjadi di dalamnya? Kita lihat. Makanan yang masuk itu akan dicerna di dalam tubuh. Makanan yang masuk bisa kita lihat ketika kita membahas di sistem pencernaan makanan, kita melihat sebagian besar yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah karbohidrat. Karbohidrat, ada protein, dan ada lemak atau lipid. Nah, makanan ini masuk, dia itu harus dicerna oleh tubuh kita. Dia akan dicerna, dipecah, dan menghasilkan yang kita butuhkan, yaitu adalah energi. Energi dan energi. Karbohidrat dipecah menjadi energi CO2 dan H2O. Yang dipakai itu adalah energinya, sehingga CO2 dan H2O ini harus dikeluarkan karena dia berupa zat sisa. Sama halnya dengan si protein. Protein masuk ke dalam tubuh kita, dia dipecah menjadi energi CO2, H2O, NH4OH, dan NH3. Di sini yang dipakai hanya energi, sisanya harus dibuang dari tubuh. Di sini ada lipid atau lemak. Lipid pun demikian, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan dicerna, dipecah menjadi energi CO2 dan H2O2. Yang H2O2-nya dan CO2-nya wajib harus dibuang, dikeluarkan dari dalam tubuh, sehingga kita butuh yang namanya si sistem ekskresi tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa di proses pengeluaran zat pada manusia itu bukan hanya si sistem ekskresi aja. Ini tadi yang sudah kita bahas di depan. Kita mau bedakan, ada defekasi, ada ekskresi. Apa sih bedanya? Kalau tadi kalian menyimak di depan, sistem ekskresi itu sudah dijelaskan ya. Ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan. Ini pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan.
Kalau si ekskresi ini akan menghasilkan yang namanya sekret. Jadi apa sekresi itu? Pengeluaran zat sisa yang masih digunakan oleh tubuh. Ini contohnya nanti kita bahas satu-satu. Kalau defekasi ini adalah pembuangan zat sisa dari sistem pencernaan makanan. Kita lihat apa bedanya. Defekasi ini adalah feses. Kalau sekresi itu adalah pengeluaran hormon dan enzim. Ini masih digunakan oleh tubuh ya untuk proses pencernaan makanan, sehingga disebut sekret, pengeluaran zat sisa yang masih digunakan. Kalau ekskresi ini adalah zat yang tidak digunakan. Ini ada urin, ada keringat, dan lain sebagainya. Nah, zat sisa-sisa ini yang dibuang itu sering disebut ekskret. Karena banyak sekali zat sisa di sini yang harus dikeluarkan, kita butuh yang namanya saluran pembuangan atau sistem pengeluaran. Sehingga yang dibutuhkan itu organ yang pertama kita bahas ada ginjal, ada hati, ada kulit, dan paru-paru. Tapi untuk di video ini kita hanya khusus membahas tentang ginjal terlebih dahulu. Untuk kulit, pembahasannya di video berikutnya sudah ada, boleh dicari di kumpulan video ya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang ginjal. Ini alat ekskresi yang ada pada manusia. Ada ginjal yang akan mengekskresikan urin, hati mengekskresikan empedu. Biasanya hati ini kita bahas di sistem pencernaan makanan. Hati ini sangat spesial. Kenapa dia masuk ke dalam sistem pencernaan dan masuk juga pada sistem ekskresi? Karena ketika kita membahas sistem pencernaan, dia mengeluarkan sekret yang berfungsi untuk sistem pencernaan. Ketika membahas ekskresi, dia pun berfungsi untuk mengekskresikan cairan empedu. Jadi spesial ya. Ada kulit yang akan mengeluarkan keringat dan paru-paru yang mengeluarkan CO2 dan uap air. Di sini ini dibahas di sistem respirasi, ini di sistem pencernaan makanan. Sistem respirasi itu lebih detailnya biasa membahas ginjal dan kulit. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ginjal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih fungsi ginjal ini. Ginjal atau sering disebut ren ini adalah organ sistem ekskresi yang utama. Kalau kita lihat, dia jumlahnya sepasang. Seperti kacang tanah. Kita mau bahas fungsinya. Yang fungsinya yang utama bisa kita lihat ke depan. Fungsi utamanya adalah mengekskresikan zat beracun. Mengekskresikan zat beracun. Di sini bisa kita lihat misalnya ada obat-obatan, zat aditif. Ini aditif pada makanan ya, dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi ginjal mempertahankan keseimbangan ion-ion tubuh. Keseimbangan ion-ion tubuh.
Ini pengeluaran si natrium, kalium, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsinya adalah mempertahankan cairan ekstraseluler dengan mengeluarkan air bila berlebihan. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, mengubah vitamin D menjadi aktif. Ini adalah fungsi dari ginjal. Kita masuk ke pembahasan struktur dari ginjal. Ketika kita membahas struktur ginjal, kita akan mengenal banyak sekali kosakata. Yang pertama, bisa kita lihat sebelum membahas struktur bagian dalam ginjal, kita lihat terlebih dahulu lapisan pelindung pada ginjal. Kalau lapisan pelindung berarti pembungkus bagian terluar. Di sini bisa kita lihat ini dari luar masuk ke dalam. Yang pertama, fasial renal. Fasial renal ini fungsinya ini pembungkus terluar. Fungsinya ini adalah untuk mempertahankan posisi organ. Posisi organ. Yang berikutnya ada lemak parirenal. Lemak parirenal sama lemak pararenal ini adalah adiposa. Ini juga berfungsi sebagai bantalan lemak. Dan juga dia memposisikan ginjal ya. Yang terakhir ada kapsul fibrosa. Ini merupakan membran halus transparan dan biasanya ini adalah pembungkus langsung menempel dengan si ginjalnya, langsung menempel dengan ginjal. Ini adalah lapisan langsung yang menempel dengan ginjal. Ini adalah struktur lapisan pelindung. Kita mau lihat struktur lapisan dalamnya. Untuk struktur lapisan dalamnya boleh nanti kita bahas di video berikutnya ya, biar jangan terlalu panjang. Sampai ketemu dulu untuk struktur luar, semoga paham dulu. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya.